Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Uswatun Trihabibah dari jurusan Akuntansi Program Studi D3 Perbankan dan Keuangan kelas 3 PK2 Politeknik Negeri Balikpapan. Oke, di sini saya akan membahas tentang kegiatan apa saja yang saya lakukan selama PKL, dan saya akan memberikan informasi tentang salah satu produk yang ada di bank tempat saya PKL. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum sih apa itu PKL dan apa tujuan dari PKL tersebut? Jadi, PKL merupakan singkatan dari praktik kerja lapangan yang artinya adalah salah satu kegiatan untuk mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia pekerjaan yang sesungguhnya, yang tercermin dalam pendidikan nasional berbasis Pancasila untuk meningkatkan kecerdasan, kekreatifan, dan keterampilan untuk dirinya sendiri dan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Adapun tujuan dari pelaksanaan PKL ini adalah yang pertama, untuk memperkenalkan mahasiswa atau mahasiswi pada dunia kerja dan usaha. Yang kedua, untuk menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesional mahasiswa yang diperlukan untuk dunia kerjanya nanti. Yang ketiga, untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas mahasiswa-mahasiswi. Yang keempat, untuk meluaskan wawasan dan pandangan mahasiswi terhadap jenis-jenis pekerjaan. Saat pertama kali saya mulai PKL pada tanggal 13 Juli tahun 2020 di Bank BRI Unit Soekarno-Hatta, saya PKL bersama teman saya yang bernama Nia. Nia merupakan salah satu mahasiswi Politeknik Negeri Balikpapan jurusan Akuntansi Prodi D3 Perbankan dan Keuangan kelas 3 PK3. Kami disambut baik oleh kepala unit dan para pegawai saat briefing pada pagi itu. Dan setelahnya, kami masuk ke dalam Bank BRI tersebut dan mengikuti instruksi dari kepala unitnya. Kegiatan saya selama PKL yaitu membantu bagian back office dan membantu bagian kredit. Saya juga pernah mengikuti kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Balikpapan yang bekerja sama dengan Bank BRI. Jadi, tugas saya di back office yaitu yang pertama, biasanya saya registrasi ATM, Simpades, dan Britama. Dan kemudian, saya juga membantu mengisi CIF, lalu saya menyusun KCTT atau biasa yang disebut dengan kartu contoh tanda tangan tabungan Simpades, Britama, tabunganku, Junio, dan deposito. Saya juga membantu menyusun data nasabah saat membuat rekening baru. Kemudian juga saya membantu CS menyusun berkas untuk pencairan. Sedangkan tugas saya saat saya di bagian kredit yaitu yang pertama, biasanya saya membantu mantri untuk menyusun berkas data nasabah yang mana harus sesuai dengan nomor urut pangkalnya. Yang kedua, saya biasanya membantu mantri juga mencari berkas nasabah yang dicarinya, misalnya saat mereka ingin melakukan restrak ataupun survei selanjutnya, dan juga bisa saja mereka ingin melakukan penagihan. Lalu selanjutnya saya juga membantu mengisi slip overbooking. Saya juga pernah ikut mantri saat menagih kredit kepada nasabah. PT Bank Rakyat Indonesia menjalankan bisnisnya dengan cara menawarkan produk berupa jasa. Produk-produk tersebut yaitu yang pertama, kredit usaha rakyat atau biasa disebut dengan KUR. Yang kedua, kredit umum pedesaan yang biasa disebut dengan KUPEDES. Yang ketiga, tabungan Simpades. Yang keempat, tabungan Britama. Yang kelima, tabungan Junio. Yang keenam, tabunganku. Dan yang terakhir, deposito. Dari beberapa produk yang saya sebutkan tadi, di sini saya akan membahas salah satu produk dari BRI, yaitu KUPEDES. Apa itu KUPEDES?
KUPEDES merupakan singkatan dari Kredit Umum Perdesaan, yang artinya kredit pinjaman yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi pada semua sektor ekonomi. Pinjaman KUPEDES BRI dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan segala jenis usaha sebagai modal kerja dan investasi. Tak hanya itu, pinjaman KUPEDES dapat digunakan untuk pembiayaan pendidikan, membeli kendaraan, atau renovasi rumah. Khususnya bagi yang memiliki usaha di sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, dan jasa, KUPEDES BRI dapat dijadikan untuk permodalan dari usahanya tersebut. Dapat dilihat di brosur ini, melalui KUPEDES BRI, pemilik usaha dapat mengajukan pinjaman mulai dari 30 juta hingga 250 juta dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan hingga 96 bulan. Sebelum Anda mengajukan pinjaman Bank BRI di layanan KUPEDES BRI, maka Anda harus menyiapkan beberapa syarat yang telah tertera di brosur ini. Untuk pinjaman di atas 50 juta, syarat dan ketentuan pun berlaku. Jika Anda memilih KUPEDES, maka Anda akan mendapatkan keunggulan yang menarik. Hanya pinjaman KUPEDES BRI yang memberikan 3 gratis plus 3 ekstra. Apa maksud dari kalimat tersebut? Yaitu gratis biaya profesi, gratis asuransi jiwa, gratis konsultasi bisnis, dan angsuran lebih ringan, biaya administrasi murah. Yang terakhir, fasilitas asuransi kesehatan, kecelakaan, dan meninggal dunia. Di sini saya akan menjelaskan tentang suku bunga KUPEDES BRI unit Soekarno-Hatta. Dapat dilihat di tabel ini, KUPEDES BRI Soekarno-Hatta menggunakan suku bunga anuitas. Jadi, jika Anda meminjam 40 juta tenor atau jangka waktu 3 tahun, maka akan dikenakan bunga sebesar 26% per tahunnya. Lalu, jika Anda meminjam 75 juta tenor 5 tahun, maka akan dikenakan bunga sebesar 22% per tahun. Sedangkan jika Anda meminjam 200 juta tenor 7 tahun, maka Anda akan dikenakan bunga sebesar 20% per tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur pemberian KUPEDES. Jadi yang pertama, setelah melengkapi semua persyaratan dan dokumen yang tadi ada di brosur, Anda dapat datang ke kantor BRI terdekat. Yang kedua, di sini Anda memberikan semua dokumen Anda kepada CS BRI. Lalu CS akan membantu Anda mulai dari pendaftaran, menjelaskan tentang prosedur-prosedurnya, pemeriksaan kelengkapan persyaratan Anda, dan pembukaan buku tabungan bagi Anda yang belum memiliki tabungan di BRI. Yang ketiga, pemeriksaan dan pemberian keputusan, yaitu KUPEDES dapat diputuskan setelah pemeriksaan. Hal ini dilakukan agar nantinya tidak ada pihak yang dirugikan. Pemeriksaan dilakukan oleh mantri kepada calon nasabah secara langsung atau survei, yang termasuk pemeriksaan agunan yang dijaminkan, tempat tinggal, usaha yang sedang dijalankan, dan omset atau pendapatan, serta penetapan jumlah kredit dan jangka waktu pembayaran. Pemberian putusan dilakukan oleh kepala unit setelah menerima berkas evaluasi dan analisis, serta kredit dari mantri. Kemudian setelah itu, pencairan atau realisasi yang dilakukan oleh customer service setelah mendapatkan keputusan dari kepala unit. Di sini, customer service atau CS memberikan penjelasan terkait keputusan yang diberikan, termasuk besarnya jumlah, angsuran, dan bunganya nanti yang akan dibayarkan. Dan yang terakhir adalah teller, melakukan proses pembayaran atau penarikan uang kredit yang kemudian diserahkan kepada nasabah KUPEDES. Oke, saran kami dalam mengajukan KUPEDES BRI, gunakan jaminan surat tanah dan pastikan Anda tidak termasuk ke dalam blacklist Bank Indonesia. Usahakan juga bahwa untuk usaha Anda sudah kurang lebih berumur sekitar 2 tahun.